Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Pemburu Kepala, bagian 5. Atas saran Rangga, sisa prajurit ditambah 2 orang patih dan 2 orang penglima menunggu saja di lereng Gunung Anjar. Sedangkan dirinya sendiri bersama Raden Nadara hendak menyelidiki keadaan dalam istana. Tentu saja mereka tidak datang secara terang-terangan, karena sudah pasti hal itu tidak diinginkan sama sekali. Terlebih lagi keberadaan pendekar Raja Wali Sakti yang memang sedang ditunggu-tunggu kepalanya. Cukup ketat penjagaan di dalam istana ini, Raden, bisik Rangga. Iya, sahut Raden Nadara setengah mendesah. Sejak matahari tenggelam tadi, mereka mengamati sekitar istana dari tempat yang cukup tersembunyi. Di sekitar benteng istana memang dijaga ketat oleh para prajurit bersenjata tombak dan pedang. Bahkan di bagian atas benteng, terlihat pasukan panah sudah siap dengan bidikannya. Mereka benar-benar seperti sedang menunggu musuh untuk berperang. Yang pasti, di dalam istana juga sudah siap. Aku tidak menyangka kalau Prabu Raketu sudah mengetahui akan adanya pemberontakan, gumam Rangga pelahan, sepertinya bicara pada dirinya sendiri. Ya. Itu sebabnya Ayahanda Prabu mengutusku untuk meminta bantuan ke Karangsetra. Tapi sayang sekali, Raja Karangsetra tidak pernah ada di istana sedangkan adiknya tidak bisa memutuskan begitu saja, jelas Raden Nadara setengah mengeluh. Raden, ada yang hendak kutanyakan. Tapi kuharap kau tidak tersinggung, kata Rangga lagi. Tanyakan saja, Rangga, aku yakin, kau benar-benar berada di pihakku. Kau seorang pendekar, Dai tentunya akan berada di pihak yang benar, sahut Raden Nadara mantap. Terima kasih, tapi ini tentang adikmu. Raden Nadara menatap dalam-dalam pemuda berbaju rompi putih di sampingnya. Sama sekali tidak disangka kalau Rangga akan bertanya seperti itu, yang ada hubungannya dengan adiknya. Tapi Raden Nadara belum ingin berpikir lebih jauh lagi. Apalagi berpikir buruk tentang maksud Rangga. Raden, apakah Rara Ayu Ranti selalu bersamamu selama ini? Tanya Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti teringat dengan kemunculan Ranti yang menyerang dan ingin membunuhnya. Ranti tidak pernah jauh dariku. Apalagi selama perjalanan ke Karangsetra, sahut Raden Nadara. Rangga mengerutkan keningnya. Ada apa, Rangga? Tanya Raden Nadara. Tanpa banyak bicara lagi, pendekar Raja Wali Sakti menceritakan tentang pertemuan dan bentroknya dengan Ranti. Tampak jelas kalau Raden Nadara tidak percaya kalau Ranti bisa terpisah dengannya, dan bertarung dengan pemuda berbaju rompi putih ini. Raden Nadara memang mengakui kalau adiknya memiliki tingkat kepandaian tinggi. Tapi tidak mungkin ia berada dalam 2 tempat dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan saat Rangga diserang Ranti, inilah saat yang sama pula Raden Nadara tengah berbincang dengan gadis itu di tempat lain. Tempat yang sangat jauh dan harus ditempuh dalam waktu 5 hari perjalanan. Jadi hal itu benar-benar mustahil. Itulah yang membuatku tidak mengerti. Raden, aku memang yakin kalau gadis yang menyerangku itu bukan Ranti, tegas Rangga pada akhir ceritanya. Kedua pemuda itu sama-sama terdiam setelah satu sama lain menceritakan kebersamaannya dengan gadis yang bernama Ranti. Gadis yang bisa berada dalam 2 tempat berbeda jauh dalam waktu bersamaan. Untuk beberapa saat, mereka jadi mengalihkan perhatiannya pada istana Kedung Antal. Raden, apakah Ranti punya saudara kembar? Tanya Rangga setelah cukup lama terdiam. Setahuku tidak, sahut Raden Nadara seraya berpikir keras. Loh, kau kan kakaknya, tentu lebih tahu tentang Ranti daripada aku. Rangga agak kaget bercampur heran karena Raden Nadara sebagai kakak Ranti, tapi tidak tahu tentang adiknya sendiri. Tidak juga, Rangga, potong Raden Nadara cepat. Tidak, Rangga mengerutkan alisnya. Apa maksudmu, Raden? Sebenarnya aku hanyalah anak angkat Ayahanda Prabu Raketu. Setahun setelah aku diangkat anak Ranti lahir dari Ibunda Permaisuri. Tapi malang Ibunda Permaisuri meninggal setelah melahirkan Ranti. Kemudian, kami hidup di bawah asuhan seorang emban. Waktu itu aku baru berusia sekitar 3 tahun, jadi tidak begitu tahu persis apa yang terjadi, Raden. Nadara mengakui. Kau tahu kalau kau anak angkat, Raden? Tanya Rangga. Tentu, Ayahanda Prabu selalu mengatakan begitu agar aku tidak putus hubungan anak dengan orang tuaku sendiri.
dan aku memang dibebaskan untuk mengunjungi orang tua kandungku di desa Aripat. Bahkan Ranti juga tahu kalau aku hanya kakak angkat saja. Tapi dia tidak ambil peduli, dan tetap menganggapku sebagai kakaknya sendiri. Itu sebabnya aku dan Ranti begitu akrab, karena kami saling menyayangi dan saling menyintai sebagai kakak dan adik. Dan selama ini, apakah ada orang yang mencoba mengusik kehidupanmu? Maksudku mencoba memisahkanmu dari kehidupan Ranti, ujar Rangga ingin tahu. Tidak. Rangga terdiam, entah apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. Pandangannya kembali tertuju ke arah bangunan istana yang masih terjaga ketat. Sekitar istana itu tampak sunyi senyap. Bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya bagai tak berpenghuni lagi. Itu sunyi, bahkan tak ada yang menyalakan pelita untuk penerangan. Kerajaan Kedung Antal ini benar-benar seperti kerajaan mati tak berpenghuni. Kita kembali lagi saja besok, Raden, ajak Rangga. Kenapa tidak sekarang saja? Tanya Raden Nadara. Kurasa waktunya kurang tepat. Aku akan mencari jalan terbaik. Tapi mungkin pertumpahan darah tidak bisa terelakkan, Rangga mencoba menjelaskan. Ini memang sudah menjadi ajang pertempuran bersaudara, Rangga. Bahkan aku sendiri tidak segan-segan lagi membunuh saudaraku bila ternyata memang bergabung dengan para pengkhianat itu. Desis Raden Nadara. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Aku tidak ingin ada pemburu kepala yang melihat kita berada di sini. Baiklah, aku percaya padamu, Rangga. Rangga menahan ayunan langkah kakinya seketika ditariknya tangan Raden Nadara agar berhenti berjalan. Pendengarannya yang tajam langsung dapat mendengar gemerisik langkah kaki beberapa orang tidak jauh dari tempat ini. Menghadapi keadaan seperti ini, kewaspadaan memang perlu ditingkatkan. Terlebih lagi sekarang di mana-mana tersebar para pemburu kepala yang menginginkan kepala pendekar Raja Wali Sakti. Ke atas pohon itu, bisik Rangga. Hup, hup. Raden Nadara yang juga sudah mendengar adanya langkah kaki yang semakin dekat itu, langsung saja melompat ke atas pohon mengikuti Rangga. Sebentar saja mereka sudah lenyap di balik kerimbunan daun pohon yang cukup tinggi itu. Tidak lama berselang, muncul sekitar 20 orang kalangan rimba persilatan. Salah satu di antaranya, terlihat seorang laki-laki berusia sekitar 70 tahun. Di tangan kanannya tergenggam sebatang tongkat panjang berwarna keemasan yang bagian pangkalnya berbentuk bintang bersegi 6. Paman Patih Karuni, desis Raden Nadara saat mengenali laki-laki berjubah merah muda yang membawa tongkat bintang segi 6 itu. Patih Karuni, Rangga jadi menyipit matanya. Pendekar Raja Wali Sakti itu juga mengenali laki-laki berjubah merah muda yang membawa tongkat bintang segi 6 itu. Sebentar dia matinya laki-laki itu, kemudian beralih pada Raden Nadara. Rangga belum bisa berpikir tentang keterlibatan Patih Karuni di kerajaan Kedung Antal ini. Sedangkan pendekar Raja Wali Sakti sendiri sebenarnya mengenal laki-laki tua bertongkat bintang itu dengan nama lain. Dia adalah Kisakar, salah seorang pengikut Wira Permadi, adik tiri Rangga yang mencoba menguasai wilayah Karangsetra. Baca serial Pendekar Raja Wali Sakti dalam Kisah Api di Karangsetra. Laki-laki tua bertongkat bintang itu memang berhasil meloloskan diri di saat kekuasaan Wira Permadi runtuh. Mereka pasti mencoba masuk ke istana. Terdengar Patih Karuni mendengus bernada kesal. Benar, Gusti Patih. Sudah semua tempat dijelajahi, tapi yang ada cuma para prajurit kacangan ditambah 2 orang patih dan 2 panglima yang sok setia. Sambut orang yang berada di samping Patih Karuni. Orang itu masih kelihatan muda. Mungkin usianya baru sekitar 25 tahun. Dia menyandang sebuah kapak besar yang digabung dengan mata tombak pada ujungnya. Meskipun wajahnya cukup tampan, tapi sorot matanya mencerminkan kekejaman. Biar mereka menemukan mayat-mayat temannya di sana, Gusti Patih, sambung orang lainnya lagi yang berjalan di samping kiri Patih Karuni. Orang itu sudah setengah baya, namun bertubuh tegap dan kekar, meskipun rambutnya sudah berwarna 2. Sebilah pedang tampak tergantung di pinggangnya. Sementara itu, Rangga dan Raden Nadara yang mendengarkan semua percakapan dari atas pohon yang cukup tersembunyi, jadi menahan kemarahan. Sudah bisa ditebak kalau orang-orang itu baru saja membunuh abis pengikut setia Raden Nadara. Kini mereka benar-benar tinggal berdua menghadapi para pemberontak dengan jumlah prajurit yang ribuan orang banyaknya. Tapi bukan banyaknya prajurit yang dipikirkan,
Tapi di belakang para pemberontak itu ada tokoh-tokoh rimba persilatan yang memiliki kemampuan tinggi. Belum lagi para pemburu kepala yang sampai saat ini tentu masih berkeliaran akibat pengumuman yang dikeluarkan pihak istana atas nama Prabu Raketu. Pengkhianat, mereka semua harus mampus. Geram Raden Nadara tidak bisa lagi menyembunyikan kemarahannya. Hiaat. Seketika itu juga, Raden Nadara langsung melompat turun dari atas pohon tempat persembunyiannya. Tindakan pemuda itu tentu saja membuat Rangga terkejut setengah mati. Memang tidak bisa dicegah lagi, karena Raden Nadara sudah meluruk turun dengan cepat sambil mencabut pedangnya. "Awas!" seru Patih Karuni begitu mendengari teriakan keras dari atas. Seketika itu juga, Patih Karuni mengebutkan tongkatnya ke atas, menyambut tebasan pedang Raden Nadara yang terarah kepadanya. Sedangkan yang lainnya langsung berdompatan menghindar. Terang. Percikan bunga api langsung memijar ketika dua senjata beradu keras disertai dentingan yang memekakkan telinga. Tampak Raden Nadara melentingkan tubuhnya kembali ke udara, lalu berputaran dua kali sebelum menjejakkan kaki di tanah. "Raden!" Tampak Patih Karuni terkejut begitu melihat Raden Nadara tahu-tahu sudah berdiri di depannya. Patih Karuni mengegoskan kepalanya sedikit memandangi orang-orang yang menyertainya. Mereka semua serentak menganggukkan kepala, lalu menggeprakan kaki membentuk lingkaran mengepung Raden Nadara. Sedangkan pemuda itu melintangkan pedangnya di depan dada. Pandangan matanya begitu tajam merayapi orang-orang yang kini sudah mengepungnya. "Raden sudah kembali, kenapa tidak langsung ke istana?" Patih Karuni mencoba ramah. "Agar kau lebih mudah menggantungku, begitu?" dengus Raden Nadara ketus. Patih Karuni mendesis mendengar jawaban Raden Nadara yang begitu ketus. Diliriknya orang-orangnya yang langsung menganggukkan kepala. Patih Karuni melangkah beberapa tindak mendekati pemuda itu. "Jika Raden hendak ke istana, mari bersama-sama. Kebetulan kami semua juga hendak ke istana," ajak Patih Karuni. "Kalian semua tidak akan pernah kembali ke istana lagi. Aku akan membawa kalian ke neraka," dengus Raden Nadara semakin ketus. "Kenapa Raden bicara begitu?" Patih Karuni masih bersikap manis. "Karena aku sudah tahu kebusukan hati kalian. Terutama kau, Paman Patih Karuni." Raden Nadara menunjuk laki-laki tua berjubah merah muda di depannya. Rupanya Raden sudah mengetahui," desis Patih Karuni, agak dingin nada suaranya. "Ya, dan kalian baru saja membantai pengawalku." Terak. Patih Karuni menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika itu juga 4 orang langsung melompat sambil mengibaskan senjatanya. Mereka semua memegang senjata golok berukuran cukup besar. Tebasan golok itu demikian kuat, sehingga menimbulkan angin menderu kencang. "Haid!" Cepat sekali Raden Nadara mengegoskan tubuhnya ketika sebilah golok membabat ke arah pinggang. Dan saat itu juga dihentakkan tangan kirinya menyodok ke arah dada orang itu. Namun sebelum tangannya sampai, datang sebilah golok membabat ke arah sodokan Raden Nadara. Uts! Cepat sekali Raden Nadara menarik pulang tangannya, sebelum golok besar seperti pemenggal kerbau itu membuntung tangannya. Raden Nadara langsung melompat mundur. Namun belum juga kakinya sempurna menjejak tanah, datang lagi serangan dari arah samping kiri. Sebilah golok kembali mengibas bagai kilat mengarah ke kepalanya. "Bet! Setan!" dengus Raden Nadara seraya menundukkan kepalanya, maka tebasan golok itu lewat sedikit di atas kepala. Wuk, wuk. 2 kali Raden Nadara mengecutkan pedangnya begitu terlepas dari tebasan golok salah seorang penyerangnya. Namun tebasan yang mengarah dada orang yang berada di samping kiri, berhasil dipatahkan oleh orang yang berada di depan dengan mengadukan goloknya pada pedang Raden Nadara. Senjata mereka sama-sama terpental balik. Dan Raden Nadara segera melompat mundur ketika dari arah kanan datang sodokan golok yang begitu cepat. Dan pada saat itu, kaki Raden Nadara terayun menyamping menghantam punggung orang itu. Ayunan yang cepat dan tidak terduga sama sekali itu, tak dapat dihindarkan lagi. Buh! Ah! Orang itu memekik tertahan. Tubuhnya langsung terdorong ke depan, dan goloknya terhunus lurus. Sedangkan di depan ada seorang temannya yang hanya bisa terbeliak melihat ujung golok temannya meluruk deras ke arah dada. Dan kejadian berikutnya sungguh tidak terbayangkan sama sekali. Krep! Ah! Laki-laki bertubuh tegap berotot itu menjerit melengking tinggi ketika golok temannya sendiri menembus dadanya. Hah!
orang yang memegang golok terperanjat. Cepat-cepat ditarik goloknya keluar, dan seketika darah muncrat dari dada yang tertembus golok. Sebentar orang itu mampu berdiri limbung, kemudian ambruk menggelepar dengan dada mengucurkan darah segar. Pada saat semua orang tengah terperangah terhadap peristiwa yang tidak terduga itu, Raden Nadara memanfaatkannya dengan baik. Dia langsung melompat cepat bagai kilat seraya mengebutkan pedangnya beberapa kali, disertai lontaran tendangan keras bertenaga dalam cukup tinggi. Hiyaat, Bret, Krep, Des. Seketika dua orang menggeletak setelah terkena sabetan pedang Raden Nadara, dan seorang lagi merintih lirih sambil mendekap dadanya. Dari mulut menyemburkan darah kental agak kehitaman. "Setan, bunuh bocah keparat itu," seru Patih Karuni keras bernada marah. Saat itu juga, orang-orang yang memang sejak tadi tinggal menunggu perintah saja, langsung berlompatan menyerang Raden Nadara. Mereka semua menghunus senjata yang berbentuk beraneka ragam. Sejenak Raden Nadara terperangah, namun dengan cepat memutar pedangnya sambil berlompatan dan meliukkan tubuhnya. Namun belum juga pertarungan tidak seimbang itu berlangsung lama, tiba-tiba dari atas pohon meluruk sebuah bayangan putih yang langsung cepat menyambar dan menghajar para pengeroyok Raden Nadara. Kemunculan bayangan putih itu sungguh mengejutkan, karena sebentar saja telah membuat 4 orang tergeletak tak bernyawa lagi dengan kepala remuk bersimbah darah. "Gusti Rangga," desis Patih Karuni begitu mengenali pemuda berbaju rompi putih yang kini berdiri tegak di samping Raden Nadara. "Perbuatan kotor apa lagi yang kau rencanakan di sini, Ki Sakar?" Dingin sekali nada suara Rangga, matanya menatap tajam laki-laki tua berjubah merah muda yang memegang tongkat berkepala bintang bersegi 6 berwarna keemasan. Patih Karuni bergerak mundur 3 langkah. Sungguh tidak disangka kalau pendekar Raja Wali Sakti itu ada di sini, dan masih mengenalinya. Laki-laki tua itu memang dulu bernama Ki Sakar, salah seorang yang berhasil lolos dari kejaran prajurit di Karangsetra. "Kenapa bengong? Dia itu pendekar Raja Wali Sakti. Kalian akan mendapat hadiah dan diangkat menjadi panglima jika berhasil memenggal kepalanya," seru Patih Karuni yang juga bernama Ki Sakar. Mendengar teriakan laki-laki tua berjubah merah itu, orang-orang yang masih mengepung di tempat ini langsung saja tergugah semangat tempurnya. Apalagi setelah Patih Karuni memberitahu kalau pemuda berbaju rompi putih yang baru muncul itu adalah pendekar Raja Wali Sakti, orang yang selama ini dijadikan buruan para pemburu kepala. Dan mereka sendiri adalah para pemburu kepala juga yang mengharapkan hadiah besar serta kedudukan tinggi menjadi panglima perang yang membawahi 1000 prajurit. Suatu hadiah yang menggiurkan sekali. "Hiya! Yeyah!" Serentak mereka berlompatan menerjang pendekar Raja Wali Sakti, dan jadi melupakan Raden Nadara. Bahkan tidak mempedulikannya sama sekali. Mereka lebih tertarik untuk menghabisi pendekar Raja Wali Sakti daripada bertarung dengan Raden Nadara. Hal ini membuat Raden Nadara jadi geram bukan main, sehingga langsung saja bergerak membantu Rangga. Pada saat itu, Patih Karuni bergegas kabur meninggalkan tempat itu. Namun Rangga dapat mengetahuinya, namun tidak bisa mencegah kepergian laki-laki tua berjubah merah muda itu. Hal ini karena serangan-serangan yang datang padanya begitu gencar dan luar biasa dahsyatnya. Rangga memang sempat melihat kalau Raden Nadara yang membantunya tidak mendapatkan perhatian sama sekali. "Raden, cepat kejar pengkhianat itu," seru Rangga. Raden Nadara yang langsung teringat Patih Karuni, masih sempat melihat bayangan laki-laki tua itu berkelebat sebelum menghilang di telan kegelapan malam. Merasa dirinya memang tidak mendapat perhatian, Raden Nadara langsung melesat keluar dari kancah pertempuran, dan tak ada seorang pun yang mempedulikannya. Perhatian semua orang memang terpusat pada pendekar Raja Wali Sakti. "Kita akan bertemu lagi nanti, Rangga," seru Raden Nadara. "Cepatlah, sebelum dia jauh," balas Rangga keras. Raden Nadara langsung melesat cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh, mengejar Patih Karuni yang melarikan diri sebagai seorang pengecut sementara Rangga harus menghadapi orang-orang yang begitu tergiur dengan hadiah atas kepalanya. Mereka adalah pemburu-pemburu kepala berdarah dingin yang langsung silau dengan janji hadiah besar dan menggiurkan. "Kalian manusia-manusia keparat, jangan menyesal jika kukirim ke neraka," desis Rangga menggeram. Bersambung ke Pemburu Kepala 6. Masih bersama cerita silat online channel.
Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.